Lagi sekali supaya lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Semuanya semangat dan kompak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini semua anak-anak yang semangat. Semoga menjadi generasi yang semangat, menjadi generasi penerus bangsa yang bisa memajukan dan membuat nama bangsa menjadi bangga dan harum. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih barokahnya, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Kita sama-sama baca doa seperti biasa ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Selanjutnya hari ini Ustadz tanya dulu, ada yang tidak hadir, siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Benzema, kemudian Adit, Alifi, Amar, Azim. Itu saja ya. Oh iya. Tadi emang ada beberapa yang sudah izin ke Ustadz karena beberapa kendala, ada yang sedang kurang sehat, kemudian ada yang acara keluarga atau sedang mengantar neneknya katanya mau pergi umroh dan sebagainya. Ya semoga kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sedang kurang sehat, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Dan semoga di pembelajaran selanjutnya teman-teman kita bisa ikut gabung, bisa ikut belajar dengan kita semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita, negara Indonesia. Oleh karena itu marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ya. Ustadz, sambil Ustadz
setelin instrumennya ya. Oke. Sudah siap semuanya ya? Baik, kita coba nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik. Akan tetapi tadi lupa Ustadz himbau, kalau menyanyikan lagu kebangsaan itu kita diharapkan berdiri ya. Coba berdiri caranya, coba lagi sekali. Untuk menghormati lagu kebangsaan kita. Enggak ada ketutup itu Ustadz Gilang? Masih bisa kelihatan? Ya. Tutup dikit. Haidar berdiri. Bisa kelihatan Ustaz Gilang? Sudah ya? Kita nyanyi sekali lagi. Karena tadi lupa kalau berdiri. Oke, siap? Sudah Ustaz Gilang? Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk lagi.
Ya. Itulah lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, negara Republik Indonesia. Ya, kita harus berterima kasih kepada negara kita, karena tanpa negara kita tidak bisa belajar dengan aman, dengan nyaman sekarang, karena masih dijajah oleh negara lain. Oleh karena itu sepatutnya lah kita harus bersyukur sehingga hari ini kita bisa belajar atau sekolah dengan nyaman. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya untuk supaya lebih kompak dan lebih semangat, Ustadz tes dulu suaranya, ya. Seperti biasa setiap hari di sekolah, ya. Nanti yang saf pertama Ustadz tes suaranya, saf yang kedua Ustadz tes suaranya, saf yang paling belakang juga Ustadz tes suaranya. Kira-kira siapa yang paling semangat? Ustadz coba tes dulu ya. Coba yang saf pertama Ustadz mau dengar takbir. Lumayan kompak dan lumayan semangat. Saf kedua jangan mau kalah. Kita lihat siapa yang lebih semangat dan lebih kompak. Saf kedua coba takbir. Masih sama lah. Biasanya yang paling belakang paling semangat dia suaranya. Ya. Coba saf yang paling belakang takbir. Ternyata tidak. Ternyata suaranya paling kecil. Apa mungkin belum sarapan yang di belakang? Sudah? Insya Allah sudah kan? Ada yang belum sarapan di belakang? Ya sudah. Semoga semuanya sudah sarapan, karena ini sudah jam mau siang masa belum sarapan ya. Karena sarapan itu penting supaya tidak lemes nanti kalau kita belajar. Apalagi sampai ngantuk gara-gara lapar. Paham? Saf pertama, saf kedua, saf ketiga sudah Ustadz tes. Coba sekarang semuanya suaranya Ustadz mau dengar takbir. Lagi sekali takbir. Terakhir takbir. Alhamdulillah. Semuanya berarti masih semangat ya. Karena masih pagi, masa sudah lemas pagi-pagi ya. Oke, selanjutnya apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, seperti yang sudah Ustadz pernah himbau, bahwa hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS namanya ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial ya. Jadi sekarang digabung pelajarannya menjadi IPAS, yang dulu dipisah IPA dan IPS. Sekarang digabung jadi satu menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. IPAS tentang apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Tubuh. Yang lain ada yang tahu kira-kira apa yang kita pelajari, materi apa yang kita pelajari hari ini? Anggota tubuh. Ya, jadi hari ini insya Allah kita akan coba belajar sama-sama tentang sistem organ gerak manusia. Ya, tentang sistem organ gerak manusia. Ya, mirip dengan tubuh. Ya. Organ gerak itu tangan, kaki, sendi, lutut dan sebagainya. Biasanya organ gerak itu ya ada rangka, ada sendi dan ada otot, baru kita bisa bergerak, ya. Nah, itu akan kita pelajari insyaallah hari ini, ya. Sebelumnya materi yang pernah kita pelajari di pelajaran IPA, sistem pencernaan. Masih ingat enggak sistem pencernaan? Masih enggak? Apa saja sistem pencernaan? Ada lambung, usus. Ya, perut itu isinya kan lambung, usus, kemudian dan yang lain-lain. Pernah juga kita belajar sistem pernafasan. Pernah kan? Apa saja sistem pernafasan? Ada dari luar dulu, dari paling atas hidung, mulut, terus tenggorokan, baru ke paru-paru.
Ya, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang sistem organ gerak. Nah, organ gerak yang kita pakai bergerak setiap hari. Paham? Baik. Selanjutnya sebelum Ustadz masuk ke materinya, harus ada peraturan atau kesepakatan kita dulu di sini. Agar belajar kita jadi nyaman, tidak ada yang melanggar aturan, semuanya tertib. Harus kita buat kesepakatan kelas dulu namanya. Yang pertama, kesepakatannya adalah kalau mau keluar harus izin terlebih dahulu. Sepakat? Kemudian yang kedua, kalau mau izin keluar harus secara bergiliran, tidak boleh sama-sama. Sepakat? Oke. Kemudian yang ketiga, tidak boleh makan ataupun minum di dalam kelas. Sepakat? Nah, sudah, itu saja kesepakatan kita ya. Jadi selama kita belajar tolong diperhatikan 3 hal tadi. Paham? Paham insyaallah. Baik. Selanjutnya ya. Apa sih sebenarnya tujuan kita belajar dulu hari ini? Apa tujuan kita belajar tentang organ gerak ini? Nah, Ustadz mau sampaikan juga supaya kalian paham juga nanti setelah belajar emang apa nanti kita dapat Ustadz? Apa yang kita manfaatnya kalau kita belajar ini Ustadz? Nah, jadi manfaatnya atau tujuannya adalah pertama kita bisa tahu apa saja fungsi-fungsi rangka kita ini, apa fungsi dari yang ada dalam tubuh kita ini, ya, yang kita pakai bergerak, apa saja fungsinya. Kemudian tujuannya kita belajar juga adalah untuk menjelaskan apa saja jenis-jenis sendi. Tahu namanya sendi? Nih, sendi itu sambungan antara, nih biasanya yang ini, di sini sendi namanya. Pada setiap hari kita pakai ini kadang kan. Tapi kok nggak lecet-lecet atau nggak apa namanya macet-macet. Padahal nggak dipakein oli, nggak dipakein minyak, tapi tetap lancar. Itulah keajaiban tubuh kita yang diberikan oleh Allah. Ini nggak pakai oli ini. Coba kalau motor kan, olinya habis sudah macet-macet dia, nggak bisa lancar. Itulah keajaiban tubuh kita. Tetap bisa kita gunakan dengan Nah, itu nanti kita jelaskan juga apa fungsinya, jenis-jenisnya. Kemudian otot-otot yang di tubuh kita juga banyak dia macam-macamnya. Ada yang di tangan, ada yang di paha, otot paha, ada otot betis dan sebagainya. Kemudian ya tujuan kita belajar ini juga adalah nanti ada latihan-latihan bentuknya seperti teka-teki silang. Nanti Ustadz kasih di sini ya. Nanti ada gambar tengkorak manusia dari kepala sampai kaki, kemudian ada teka-tekinya. Nanti bagian yang ini apa namanya? Nanti kalian tulis di sana di teka-teki silang modelnya nanti. Pernah main teka-teki silang? Nah, itulah kurang lebih modelnya, ya. Kemudian tujuannya terakhir juga adalah supaya kita bisa cari solusi bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita, bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita ini loh. Karena tubuh kita ini adalah amanah dari Allah. Coba kalau tubuh kita sakit, enak nggak kita ngapa-ngapain? Ya Julian, kalau kira-kira Julian sakit tubuhnya, enak nggak Julian masuk sekolah, belajar, ngaji, enak nggak rasanya? Nggak enak, nggak nyaman kan? Makanya kita harus jaga kesehatan. Itu juga tujuan kita belajar ini. Bagaimana caranya supaya tubuh kita tetap sehat. Itulah tujuannya ya kita belajar. Nah, nanti kemungkinan terakhir Ustadz suruh berkelompok caranya ya. Supaya nanti bisa diskusi sama temennya juga. Ini apa tadi namanya yang ini? Ini apa tadi fungsinya, ini apa? Ini apa namanya? Ini sebelah mana dia tempatnya namanya tulang ini? Nah, nanti supaya ada temannya berdiskusi, jadi enggak pusing sendiri. Ini apa tadi namanya? Ini kan bengong jadinya. Lihat kiri kanan, bingung. Enggak ada temannya diskusi. Kalau berkelompok bisa nanti saling tanya.
Paham? Nah, nanti kita buat kelompoknya ya sesuai ini dah cara duduknya Ustaz pilih. Ya. Sesuai cara duduknya atau sesuai absen? Cara duduk aja ya. Nah, nanti urutan dah sesuai urutan duduknya ini. Ustaz pilih. Ini karena yang masuk 246, 8, 10, 246, 8, 10, 22. Berarti kita bagi jadi berapa? Maksudnya 2 kelompok. Dikitnya, kebanyakan nanti temannya ngobrol. Paling enggak satu kelompok 5 orang atau 6 orang lah. Jangan terlalu banyak. Kalau 22 bagi 5 dah enggak apa-apa, 4 kelompok. Jadi nanti ada yang 5 orang, ada 2 kelompok yang 6 orang. Ya. Nah, bagi jadi 4 insyaallah. Nanti kita bagi ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran intinya. Nah, ini sudah Ustaz siapkan materinya. Jadi kalian nanti tinggal baca apa yang akan Ustaz jelaskan hari ini ya. Sesuai judulnya yang Ustaz bilang tadi, sistem organ gerak manusia. Nah, sudah ada di sini ya. Silakan dioper dah ke belakang bisa. Supaya cepat ya. Sama-sama satu. Itu semua di sana nanti yang kita pelajari hari ini ya, apa saja yang kita pelajari hari ini. Baik tentang organ tubuh, ada namanya tulang ke belakang kan? Ada namanya tulang rangka, ada namanya sendi otot. Nah, tulang itu apa fungsinya, sendi itu ada nama-namanya. Udah ke belakang itu. Ini juga nanti dipakai untuk menjawab soal-soal atau latihan yang akan Ustadz berikan nantinya kalau sudah selesai belajar. Nanti ada latihannya ya. Termasuk juga teka-teki silang nanti yang Ustadz kasih, nanti bisa dilihat di sini. Sudah? Ya, silakan bisa dibaca dulu ya. Sudah? Semua? Oh, Wais itu belum. Kenapa belum dikasih tadi temannya? Nih sedikit kasih. Sudah, Julian? Sudah? Mikdad? Oke, sudah semua ya. Nah, itulah materinya yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Baik. Sebelum kita belajar, Ustaz mau tanya beberapa pertanyaan dulu. Ya, ada beberapa pertanyaan Ustaz mau tanya. Pertama, mengapa kita bisa bergerak seperti melompat dan menulis? Coba ada yang tahu enggak? Mengapa kita bisa bergerak, melompat dan menulis? Ada yang tahu jawabannya, Danis? Tidak tahu? Wais? Mengapa kita bisa bergerak, Wais? Seperti melompat dan menulis. Kenapa? Rapip? Apa? Yuk. Tidak ada yang mau coba jawab? Tidak usah takut salah. Danis bilang karena ada otot. Ya, masuk. Bisa. Haidar? Karena ada tulang. Benar. Kalau nggak ada tulang, lemes jadi nggak tubuh kita. Lembek. Kalau mau loncat tidak bisa. Sendi juga berpengaruh. Karena ada sendi, karena ada tulang, karena ada otot. Benar semua. Ya, jadi kenapa kita bisa bergerak? Kenapa kita bisa melompat, menulis? Selain karena kita punya nyawa. Benar, punya nyawa kan. Kalau tidak ada nyawa tidak bisa. Maksudnya itu sesuai dengan pelajaran kita ini. Karena di tubuh kita ini ada otot. Kalau nulis butuh otot tangan. Kalau lompat butuh otot kaki. Dan juga ada tulang. Coba kalau tangannya nggak ada tulang.
Bisa nggak pegang pulpen? Kan nggak bisa ya, megang kayak begini, lemes dia jadinya. Gelambir-gelambir begini tangannya, karena nggak ada tulang. Paham? Apalagi loncat, coba nggak ada tulang kakinya, lembek udah kayak apa namanya? Kayak karet, kayak apa? Kayak kipas. Di loncat nggak bisa, makanya penting juga. Sama kayak sendi. Sendi itu kalau nggak ada, kaku tubuh kita. Tangan kita nggak bisa diginiin, lurus sudah begini, kayak besi. Kan susah, kayak robot jadinya kalau nggak ada sendinya. Makanya semua itu penting. Nah, karena itu semua ada dalam tubuh kita. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, coba jawab lagi ya. Pernah nggak kalian lihat atlet angkat besi? Tahu namanya atlet angkat besi? Yang mana? Angkat beban yang pakai besi terus ada kayak bulat kayak roda besar gitu. Itu diangkat. Pernah nonton nggak itu atlet begitu itu? Wah, itu beratnya berpuluhan kilo, sampai ratusan kilo mungkin ada. Kira-kira kok bisa dia itu angkat beban seberat itu? Gimana kok bisa? Menurutmu bagaimana tubuh mereka bisa sekuat itu? Kenapa coba? Karena ada benar. Karena ada otot. Selain ada otot, coba apa lagi? Nah, sama kayak pertanyaan tadi. Karena ada tulangnya. Percuma ototnya besar tapi nggak ada tulangnya, kan nggak ada yang menopang. Itu sama kayak apa ya? Contohnya apa ya Ustaz mau contohkan? Jadi kayak ini jadi tulang terus dibalut sama misalnya dibalut sama pasir atau ini dah. Pernah ada kan buat seperti dari tanah liat. Kadang kalau nggak ditaruhin, atau sama kayak buat rumah. Nah, jadi tulang itu sama dengan besi-besinya yang di dalam beton. Nah, sedangkan semen dan pasirnya itu yang jadi kulit atau jadi otot kita. Nah, kira-kira lebih kuat tembok yang ada besi di dalamnya atau tembok yang cuma pasir aja? Iya, sama dengan tubuh kita. Tulang kita itu yang membuat tubuh kita jadi lebih kuat. Kalau cuma otot doang besar tapi nggak ada tulang, bisa nggak atlet tadi itu angkat besi yang berat itu, bisa nggak diangkat? Nggak bisa. Selain otot, selain tulang, yang penting juga atlet itu dia bisa angkat gara-gara ada sendi. Kalau nggak bisa dong begini aja tangannya gini. Nggak bisa dia giniin tangannya. Nggak bisa ditekuk begini. Karena nggak ada sendinya, lurus sudah aja tangannya, kakinya juga nggak bisa ditekuk begini, lurus begini. Itulah namanya sendi. Nah, jadi penting semua, otot penting, tulang juga penting, sendi juga penting. Pertanyaan terakhir, bagaimana jika ada bagian tubuh kita yang tidak bisa digerakkan, misalnya karena dia cedera atau sakit, apa yang akan terjadi pada aktivitas kita sehari-hari? Apa kira-kira yang terjadi kalau salah satu bagian tubuh kita sakit, misalnya kakinya keseleo atau tangannya habis jatuh dari lantai 10 patah. Misalnya aja, jangan sih anggap beneran kan. Kira-kira apa yang terjadi dengan kegiatan kalian sehari-hari? Bisa masuk sekolah nggak? Bisa. Kalau makan nyaman nggak? Pakai tangan yang patah gitu, bisa nyaman nggak? Nggak nyaman. Kalau mau jalan nyaman nggak dengan kaki yang habis keseleo? Ya sih begitu. Oleh karena itu makanya penting menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita melakukan aktivitas sehari-hari itu dengan nyaman. Baik, itu pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Selanjutnya adalah, ini Ustadz mau kasih lihat video, mungkin dulu ya. Ada sebuah video supaya nggak ngantuk. Ada sebuah video tentang
aktivitas manusia memanfaatkan organ gerak namanya. Nah, ini videonya. Nah, ini Ustaz copy dulu atau Ustaz buka. Nah, silakan Halo teman. Nah, inilah nanti silakan diperhatikan videonya. Ini karena berhubungan dengan materi kita hari ini. Ya. Nah, inilah nanti kalian coba perhatikan, coba diperhatikan betul-betul dan dilihat betul-betul supaya paham. Karena nanti berhubungan, nanti ada pertanyaan dan ada latihan. Paham? Ya, bisa diperhatikan Zamzam, Haidar? Coba diperhatikan, ditonton dengan benar. Ya, Wais? Perhatikan Faris? Nah, coba diperhatikan. Silakan ditonton ya. Nah. Pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membawa barang, berjalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot itulah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Gabungan otot dan tulang. Sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, satu ulang dikit ya supaya paham. Alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, inilah susunan rangka manusia yang ada dalam tubuh kita semua. Ya. Dalam tubuh Ustadz sama, tubuh kalian juga sama. Jadi dalam tubuh kita itu ada rangka, itu maksudnya tulang-tulang, susunan, gabungan semua tulang. Itu namanya rangka. Dari yang paling atas ada rangka kepala. Jadi dalam kepala kita ini ada tulang, bentuknya begini sudah kurang lebih. Kemudian di bawah kepala ada rangka badan, itu dari leher kita sampai pinggang. Rangka badan namanya. Terus ada rangka anggota gerak atas atau nah ini tangan, ini namanya anggota gerak atas. Dan yang terakhir ada yang di bawah, rangka anggota gerak bawah, yaitu dari pinggang sampai bawah kaki. Ini namanya gerak bawah, karena kan di bawah dia bergeraknya, tangan di atas. Paham? Kita lanjut. Nah, ini nama-nama tulangnya. Kalau kita hitung ternyata tulang di dalam tubuh kita itu dia banyak ternyata. Bisa dilihat itu. Ada namanya tulang selangka. Mana tuh? Ini namanya tulang selangka. Yang ini loh. Yang nyambung. Ini. Kayak ada, kalau kalian pegang itu kayak ada yang melentung sini. Itu namanya tulang selangka. Kemudian ada tulang lengan. Nih, lengan, tulang lengan di dalam ini. Tulang rusuk. Nah, ini pasti udah sering dengar tulang rusuk kan? Ini kalau kalian buka baju kelihatan dia tulang rusuknya ini sini. Ada kiri kanan. Ada tulang pengumpil. Pengumpil ini di sini dia. Jadi di sini tuh ada dua tulang kita. Ada satunya namanya tulang pengumpil, satunya namanya tulang hasta. Ini kalau tangan kalian dibuka ada dua dia tulangnya. Sedangkan kalau yang di atas ini cuma satu tulangnya. Di sini ada dua dia. Ada tulang hasta tadi. Tulang paha. Paha ada satu juga tulangnya. Tulang betis. Di betis juga ada dua itu. Sama dengan yang di tangan tadi ada dua juga. Di betis juga ada dua tulangnya. Ada namanya tulang betis, satu lagi tulang kering. Tulang kering itu biasanya yang dilapis ketika main bola. Pakai apa namanya? Pakai deker. Yang di depan ini. Ini namanya tulang kering. Yang di belakangnya baru tulang betis. Ini dilapis sama deker. Kalau main bola atau main futsal, biasanya yang sering main futsal pasti tahu, ya. Tulang kering namanya. Yang paling depan di betis ini. Ada tulang lutut. Ini yang bulat di lutut ini tulang lutut. Tulang jari kaki. Ada juga jari kaki kan punya tulang. Ada ini tulang dada. Paling tengah ini, yang di tengah. Antara rusuk ini kan ada rusuk, tulang rusuk, tengah-tengahnya tulang dada namanya. Paham? Yuk.
Nah ini tadi sudah tulang tengkorak, kepala, belikat itu yang di punggung, di belakang. Nih ada yang melentung itu. Ada yang melentung kalau kalian angkat. Nih yang paling melentung di belakang. Ada tulang punggung. Nah jadi modelnya kan nanti ada kalian lihat gambarnya. Modelnya kan di depan ada dada, di belakang ada tulang punggung yang sampai ke ini sini itu. Ada tulang pinggul. Nih di selangkangan ini tulang pinggul ini. Nih, paham? Ada juga tulang apa lagi? Tulang pergelangan tangan. Nih, pergelangan tangan. Tulang telapak tangan dan terakhir tulang ruas. Seberapa tulang berarti di tubuh kita ini? Coba hitung. 6, 8, 10. Ada 18 jenis tulang yang ada di dalam tubuh. Nah, sebelumnya ada belum yang pernah ngitung jumlah tulang kita begini? Belum. Nah, ini sudah banyaknya. Masya Allah ya, banyak sekali tulang di tubuh kita. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan dahan. Dia lindungi otak dalam kepala kita. Dari tulang bahu, tulang belakang, Nah, ini yang badan. tulang dada dan tulang panggul. Tulang bahu terdiri dari tulang selangka dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, punggung sampai ekor. Tulang belakang Ada tulang ekor di belakang juga. membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernafasan. Tulang panggul adalah 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang panggul berfungsi Pakai duduk juga. Kalau nggak ada tulangnya nggak bisa duduk. juga rahim pada perempuan. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki. Nah ini kaki, itu tangan. Atas, penguman dan rasta, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tempurung lutut, tulang kering dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Ini kalau otot. Gelonggong dengan ujung-ujung yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Nah inilah. Tadi sudah selesai masalah tulang. Yang kedua ini masalah otot. Ini kalau otot kita, kalau dia dibelah gitu. Ini model pinggirnya. Begini kelihatannya. Nah kalau otot polos ini seperti kayak daging gitulah kurang lebih ya. Kayak daging biasa sudah seperti yang kalian makan. Ini otot jantung, biasanya di jantung begini dia ototnya. Kalau yang nempel sama tulang begini dia model ototnya. Otot lurik berbentuk silindris dengan pola gelap terang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuh bergerak karena memang kamu yang menggerakkan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mengendur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot biceps dan triceps. Ketika mengangkat tangan bawah, otot biceps berkontraksi dan otot triceps relaksasi. Nah, jadi kalau diangkat yang atas kembung, yang bawah kempes. Dan otot triceps berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otot pronator untuk gerak menelungkup. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi. Sendi banyak jenisnya. Gerakan mengangkat kaki seperti ini disebabkan oleh sendi eksel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu itu arah. yang buat Sendi bisa eksel juga ada di nekuk bagian gitu. siku dan ruas-ruas jari. Sekarang coba gerakkan ibu jarimu seperti ini. Coba. Di antara telapak tangan dan ibu jari. Ada juga sendi nih di sini. Makanya dia bisa digerakin. Coba memutar leher seperti ini karena adanya sendi putar. Nah, ini juga sama. Kepala Atau sendi putar antara sama juga. tulang pengupil sehingga kamu bisa membolak-balik telapak tangannya. Selanjutnya gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi Nah, itu juga sama. antara tulang-tulang bahu dan lengan atas sehingga kamu Karena di bahu ini di sini ada tulangnya. Kayak bisa diginiin, bisa begini. Nah, belakang ke atas diputer. olahraga ya. Postur tubuh dipengaruhi oleh bentuk tulang. Posisi tubuh yang salah Nah, ini nih perlu diperhatikan. Jadi bentuk tubuh kalian itu kelihatan dari tulang belakangnya.
Kalau sering duduk miring, nanti lama-lama tubuh kalian akan gitu sudah. Karena tulang kita sering dilatih duduk dengan miring. Makanya kalau duduk harus tegak supaya seterusnya enggak bungkuk-bungkuk. Tapi kalau duduk sering bungkuk, nanti lama-lama lihat aja, pasti dia bakalan agak bungkuk dia. Karena tulangnya lama-lama kalau sering dilatih keras dia. Jadi kalau mau ditegakin lagi nggak bisa. Terutama yang kalian masih anak-anak ini, yang tulangnya masih bisa diatur lah. Beda kalau sama Ustadz kan udah lumayan tua tulang Ustadz, jadi udah nggak bisa diatur-atur, harus tegain. Nah nanti diperhatikan supaya nanti jangan kalau udah besar, apalagi sudah tua bungkuk jadinya gara-gara sering duduk secara bungkuk. Nah ini nih contohnya, ya berpengaruh sama tubuh kita. Ketika tulang mengalami benturan yang keras, tulang juga bisa mengalami retak atau patah. Kita patut bersyukur ya dengan adanya alat gerak yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Alat gerak juga harus dijaga dengan menjaga posisi tubuh yang benar. Ini caranya jaga kesehatan. Dan makan makanan yang mengandung. Posisi tubuhnya harus benar, cara duduknya jangan bungkuk-bungkuk, jangan miring-miring. Olahraga juga jangan lupa, ya. Ya minimal olahraga sepeda bisa, atau lari sebentar bisa, jalan kaki bisa. Dan juga makanan, jangan lupa harus dijaga makanan. Kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulangmu. Tulang manusia jumlahnya ada 206 tulang. Bagian tulang mana? Nah, kira-kira apa jawabannya? Bisa enggak? Tulang manusia jumlahnya ada 200. Ternyata 206 tulang tadi. Maksudnya 206 tulang itu kalau dia diambil satu-satu. Nah, ini kan di sini kan ada 2 ini. 1, 2. Berapa bahkan? 3 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dihitung semua sampai dari ujung kepala ujung kaki jumlahnya 206 tulang. Jumlahnya kalau kita patah-patahin semua tulangnya di tubuh kita. Bagian tulang mana yang bentuknya paling besar dan paling kecil? Nah, mana kira-kira? Yang A, yang paling besar tulang paha. Benar nggak tulang paha nih paling besar nih? Terus yang paling kecil tulang pendengaran, berarti di telinga. Di dalam. Kalau ini bukan tulang ini. Atau yang B, tulang rusuk, paling besar tulang rusuk. Yang ini. Ini udah tulang rusuk semua ini kan? Yang ini sama ini. Dan yang paling kecil tulang rahang ini. Di sini nih. Benar nggak dia kecil? Atau yang C, yang paling besar tulang belakang nih, yang dari belakang kepala ini, belakang leher sampai nih di sini. Dan tulang yang paling kecil tulang ruas jari. Ini namanya tulang ruas jari ini kalau dipatahin satu ini. Atau yang D, tulang betis yang paling besar, tulang betis. Dan tulang pergelangan yang ini, pergelangan tangan. Kira-kira A, B, C, atau D? Coba kita lihat, ada nggak jawabannya? Nah, yang bentuknya paling besar dan paling kecil? Coba tulis jawabannya di kolom komentar ya. Di kolom komentar. Tentang alat gerak, yuk kunjungi website kejarcita.id Sudah. atau download aplikasi Kejar Cita di Inilah Play Store. materinya ya. Sudah. Oke, semangat. Baik. Bagaimana, sudah paham insyaallah? Bagaimana di belakang paham insyaallah, Mikdad? Allahu Akbar. Duduk yang tegak makanya Mikdad, supaya hilang ngantuknya silakan. Pergi ambil air wudhu supaya segar lagi. Diminum. Silakan minum dulu Firas. Nah, nanti baru Mikdad cuci mukanya, ambil air wudhu supaya segar kembali. Baik. Itulah materi kita hari ini. Insya Allah paham ya. Apa itu tulang tadi? Insya Allah paham. Apa itu otot tadi juga paham insya Allah. Dan juga yang terakhir, apa itu sendi paham insya Allah. Nah, bisa juga dibaca nanti di kertas yang sudah Ustadz bagikan. Baik. Nah, sekarang coba kita bagi. Ini nanti udah terakhir. Kita bagi kelompoknya coba sekarang, ya. Coba kita bagi kelompoknya.
Baik. Sesuai dengan urutan duduk seperti yang sudah Ustaz bilang tadi ya. Nah, kira-kira nanti duduknya nanti berhadapan ya. Jadi misalnya 5 orang yang ini nanti duduknya di sini hadap sana. Ini juga nanti begitu, saling berhadapan. Jadi mejanya dibiarin aja seperti ini. Paham? Nah, berarti yang kelompok pertama Gio, Rapip, Pagam, Sigit sama Ali. Berarti Sigit sama Ali sini, depan sini pindah. Sigit sama Ali hadap sana. Hadap sana, Sigit sama Ali. Kemudian tunggu sebentar. Apa? Masih sampai 70 menit. Belum, Mojo. Enggak tahu sih, enggak bisa buka yang lain soalnya. Ini juga sekarang Faris berarti sama Biu sama Davi sini. Faris, Biu, Davi. Depan sini. Nah, berarti ini 24. Pas 5 orang. Tapi ini di depan sana, hadap sini. Abid sama Wais di sana, depan. Situ udah agak belakangan dok berarti supaya ada tempat duduknya. Belakangin mejanya. Nah, yang di belakang 2, 4, 6. Nah, sini dah, depan sini. Ini pakai meja sini. Maju semua. Ada yang hadap depan, ada yang hadap belakang seperti temannya. Sini, ada yang di sini juga. Haidar sini. Firas sini, enggak apa-apa. Rapip situ, Pip. Zam-Zam sini, Zam. Sudah, nanti berarti sisa Mikdad nanti gabung ke sini dah, enggak apa-apa. Waktu yang di belakang juga bisa. Nah, Ustadz mau bagikan ya. Ustadz mau bagikan nanti dikerjakan secara kelompok. Sambil nanti Ustadz suruh juga maju ke depan, perwakilan atau mungkin nanti lah Ustadz lihat ya. Nah, silahkan. Kenapa? Nih, kerjakan sama-sama tapi ya, tulis nama kelompoknya juga di situ. Sama-sama. Makanya deketan sanaan, deketan. Nih, sama-sama. Tulis nama kelompoknya itu juga sana deket-deket. Itu, maksudnya nama anggotanya, nama anggota kelompoknya. Berarti kelompok ini, Rapip Gio ini kelompok 1, Wais ini kelompok 2. Kemudian ini juga, kelompok 3. Di sini kelompok 4 berarti. Nah, ditulis dulu nama kelompok 1, 2, 3, 4, kemudian nama anggotanya ditulis. Kalau yang 6 orang nanti ditambah ke samping ya namanya. Ya. Nanti ada Ustaz tampilin di papan juga itu. Ada gambarnya. Iya sih semua.
Nah, ini dia ini. Apa? Ya. Ini dia. Teka-teki organ gerak. Bisa ini nanti ditulis di sini. Tapi sebelumnya dikerjakan dulu, nanti baru maju apa? Kenapa? Mikdad. Nah, mana maunya Mikdad? Di situ dah supaya sama tuh. Di situ dah Mikdad. Tulis di samping. Ya, boleh. Sudah. Kalau sudah tulis nama kelompoknya, baru sekarang coba dijawab bareng-bareng. Jawab bareng-bareng. Sambil diskusi deketan sana. Wais, Delami deketan. Deketan Ana. Deketan caranya. Ada juga di kertas yang sudah Ustadz bagiin tadi itu juga bisa. Nah, sambil dibaca juga kertas yang Ustadz bagikan tadi ada di sana. Yang misalnya kita lihat nomor 1 menurun, bagian tubuh yang membantu pergerakan. Yaitu ada berapa kotak itu? 1, 2, 3, 4. Kira-kira apa bagian tubuh yang membantu pergerakan? Ya coba aja ditulis itu di sana. Di teka-teki itu, di kotak-kotaknya. Iya, itu namanya teka-teki silang. Faris belum pernah kerjakan teka-teki itu namanya teka-teki. Misalnya otot, berarti di sini O kan. O, terus T gitu. Misalnya nih, Ustaz tulis misalnya ya, otot tadi katanya Wais. O, otot misalnya. Muncul deh. Betul emang ini? Betul katanya. Ada yang bilang betul. Ini kita cek dulu, ada ceknya ini. Betul atau enggak? Oh enggak kayaknya ini, nanti semua muncul dia jawabannya. Nah ini contohnya begitu caranya. Paham? Silakan diskusi. Kerjakan bareng-bareng. Ada jawabannya juga di kertas yang tadi pertama kali Ustaz bagikan. Ada di sana nanti fungsi rangka. Rangka itu sama dengan tulang ya. Nah, nomor 5 nanti pasti T awalnya, nomor 5. Nomor 5 T, bagian yang menghubungkan otot dan tulang. Bagian menghubungkan otot dan tulang. Apa itu? Bukan. Ya menghubungkan otot dan tulang. Berarti T awalnya. Apa yang menghubungkan otot dan tulang? Otot sama tulang. Bukan. Iya, nomor 1. Tidak beda ya. Oh, berarti beda yang Ustadz kasih. Ya. Coba ini dah kita kerjakan ya. Fungsi utama, coba kita cek. Benar 1 itu, otot benar. Terus kita ulangi dulu. Sini otot tadi kan. Sudah. Benar. Kemudian coba kita cari nomor yang lain. Kalau belum bisa mungkin nomor 5. Nomor 4 coba sendi di pergelangan tangan yang memungkinkan gerakan 2 arah. Sendi apa tadi namanya? 2 arah. Pakal ibu jari. Itu ada di pelana katanya di sana. Nomor berapa? 4. Nomor 4.
Nah, ya. Nanti kita cek benar enggak. Kemudian, berarti ini huruf keduanya yang nomor 2, E. Fungsi utama rangka tubuh adalah untuk apa fungsi utama rangka? Untuk apa? Ada berapa kotak ini? Oh, panjang. Nah, fungsi utama, fungsinya bukan jenisnya. Apa manfaat atau fungsi? Apa? Rangka. Menggerakkan. Cukup nggak kotaknya ini? 1, 2, 3. Coba. Menopang. Coba cukup nggak kalau menopang? Cukup. Nah, fungsi utama rangka untuk menopang titik-titik tubuh. Nah, benar nggak kira-kira? Untuk menopang tubuh. Berarti yang ini T awalnya, terus ini O, berarti bagian yang menghubungkan otot dan tulang. Apa kira-kira jawabannya? Ya, nah, bukan. Oh, di sini soalnya. Oke, nanti sudah. Yang lain. Yang lain yang ini nomor 3. Lengan dapat bergerak. Lengan dapat bergerak karena adanya sendi apa? Sendi? Sendi apa namanya? Engsel. Nomor 6 berarti E huruf 2-nya. Tempat bertemunya 2 tulang disebut sendi. Oh ya. Sendi. Mana lagi yang belum ini? Ini apa ini? Nanti dah kita lihat. Nomor 9 coba. Tulang terletak di bahu. Bahu, tulang apa tadi namanya? Bahu, pinggul di sini. Tulang apa namanya di sini tadi? Ada yang tahu nggak tulang apa namanya? Hah? Tulang apa namanya? Pinggul. Enggak. Ya, di bahu. Tulang. Nanti kalau belum bisa enggak apa-apa. Nomor 7. Nama sendi yang gerakan ke segala arah. Nah, peluru. Nah, berarti ini nanti huruf keduanya E. Tulang nomor 9 ini, nomor 8 coba. Membentuk dan menegakkan tubuh dan adalah merupakan salah satu fungsi apa? 2, 4, 6 huruf. Coba TULANG, opas. Berarti ini terakhirnya U. Tulang apa kira-kira? Atau coba kita lihat lagi ya. Tadi ada yang lupa, bukan nyontek. Kan lupa tadi jawabannya. Nah, di sini kan tadi tulang. Nih. Dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada Nah, ini selangkah. Coba kita lihat.
Han. Mana dia tadi? Iya, mana dia? Ini. Ah, ini dia. Nah, mana tadi ini? Nomor. Oh, ini nomor 9. Pas enggak dia? NGK. Oh, berarti ini yang salah, nomor 8. Nomor 8 apa tadi pertanyaannya? Membentuk dan menegakkan tubuh. Rangka. Ya, coba tes rangka. Nah, lagi sedikit. Nomor 10 dulu. Nomor 10. Apa nomor 10 tadi? Mana dia? Ketutup dia. Aku adalah bagian tubuh yang keras dan kaku. Benar tulang? Siapakah aku? Tulang. TULANG. Pas. Lagi nomor 5 berarti. Bagian yang menghubungkan otot dan tulang. Apa ini? Ayo, apa ini? Hah? Otot sama tulang dia dihubungin sama apa? Mana dia cukup? Ada 6 huruf. Tengkorak, kepanjangan. Apa? Ada nggak tadi di videonya? Otot dan tulang. Ada nggak tadi di sini? Ada nggak di sini tadi? Otot sama tulang. Ini otot. Pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat ini bekerja otot akan relaksasi atau mengendur kembali. Di kalengan bawah diturunkan bergerak menelur sendi engsel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Ada juga otot yang kanan bawah, otot yang relaksasi. Tidak ada ya? Sadar yang melekat tangan, tulang panggul dan merusuk. Rangka belum dan tulang wajib juga tak gerak. Sedangkan otot sebagai alat otot berjalan bahkan melompat. Ada berarti ini. Pernah nggak? Apa kira-kira? Kenapa kita semua bisa bergerak? Hah? Apa? Coba kita lihat dulu. T awalnya. Ya, coba yang menghubungkan otot dan tulang. Menghubungkan otot tendon atau disebut dengan urat. Nah, kalau kalian beli bakso kan sering bakso urat. Nah, itu karena dia diambil dari apa namanya? Daging yang nempel di tulang biasanya. Tendon. Coba kita tulis tendon. Pas nggak dia? Benar. Nilainya 10. Ya. Selanjutnya latihan yang lain lagi, latihan kelompok yang lain. Kalau yang ini pakai gambar ya. Dia pakai gambar tuh rangka. Nah, dibuat garis ya. Garis mana pasangannya? Yang kanan sama yang kiri. Buat garis. Pasangannya yang mana?
Pasangannya yang mana? Tulang gelang panggul yang mana? Tulang rusuk dada yang mana? Tulis nama kelompoknya lagi. Kelompok 1, 2, 3 itu. Ada juga ini, Ustadz bukain ya. Organ gerak. Iya. Organ gerak. Ini teka-teki tadi. Oh iya, saya lupa tadi. Di sini dia. Di sini dia. Buka. Di sini dia yang soal yang ini, yang Ustaz bagian itu. Ada dua. Ada dua ya. Nih. Ini juga ini. Ini juga. Nanti kita buka di layar besar juga ada. Ya, silakan. Dan terakhir ini lagi satu. Ini lagi satu. Ini silakan. Beda itu lagi. Coba sambil kalian jawab. Sambil Ustaz bukain di depan. Coba kita klik mulai. Siapakah aku? Aku adalah. Aku adalah bagian. Belum selesai petunjuknya, masih ada 3 itu. Aku adalah petunjuk pertama. Aku adalah bagian dari rangka manusia. Kedua. Aku dihubungkan oleh sendi peluru. Dari sendi peluru dia terdiri dari tulang rusuk, tulang dada, serta tulang belakang. Yang ketiga. Aku memiliki fungsi untuk menyelesaikan segala macam aktivitas. Melindungi jantung dan paru-paru. Aku adalah mana A, B, C? Rangka badan, ini rangka badan, atau tengkorak yang atas, atau anggota gerak tangan sama kaki. Coba lihat tadi. Aku adalah salah Rangka. satu anggota gerak. Aku Melindungi di tulang dada, memiliki fungsi dia melindungi jantung dan paru-paru. Berarti rangka? Coba kita jawab, bener nggak? Yuk, tekan lanjut. Lanjut. Inilah gambar tulang. Ke kanan dan ke kiri pada gambar untuk melihat informasi menarik lainnya. Inilah bentuk tulang kalian. Ya, inilah bentuk tulang kalian. Ini namanya, mulai dari ini dulu. Dari yang ini dulu.
Dari yang atas. Dari yang atas. Ini yang di belakang ini, belakang punggung kalian. Namanya tulang belikat ini yang besar ini. Tulang belikat nih. Kemudian tulang lengan, tulang lengan. Tulang selangka. Ini yang tadi yang di atas ini tulang selangka. Lanjut. Tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada. Ya. Nah, tulang rusuk juga ini dia. Ada tulang rusuk palsu ini, yang bawah ini tulang rusuk palsu, paling bawah. Ada rusuk pertama ini yang atas. Ada yang tulang rusuk melayang. Ada rusuk tulang dada taju pedang ini. Nih. Kayak pedang dia di sini tengah, tajam. Tulang dada taju pedang namanya. Ada tulang dada badan yang di sini tengah-tengah. Ada tulang dada hulu. Satu lagi ini. Nah, ini yang tulang duduk. Pakai kalian duduk. Tulang usus ini di sini selangkangan, tulang kemaluan. Sudah paham? Kita akan masuk gamenya sekarang ini soalnya. Udah diingat ya? Ada tulang belakang, ada tulang rusuk dada, ada tulang gelang bahu, sama terakhir tulang panggul yang di bawah. Kita masuk game. Level 1, duduk caranya. Nah, itu tadi yang di sana itu. Itu level 1. Ini nyawanya ada 3. Waktunya juga ada. Kira-kira yang ini namanya tulang apa yang ini? Yang ini? Kita hubungi. Kalau dia nggak hilang nyawanya tandanya benar. Ini? Tulang? Tulang belakang. Kalau ini? Ini? Buat juga di sana. Udah juga ditandain, dibuatin garis juga di situ. Oke. Nanti dikumpulkan soalnya itu dibuat. Lanjut. Level kedua sekarang. Yuk lanjut ke level berikutnya. Bagaimana, dilanjut nggak? Tapi udah dulu belum di garis tadi itu sudah? Kelompok 4 sudah? Udah dibuatin garis? Oke. Danis sudah? Udah Danis? Oke. Lanjut. Level 2. Level 2 sama dengan Ustaz bagiin. Kira-kira ini namanya tulang apa? Ada enggak? Yang ini? Kita coba pindahin. Oke, lanjut. Yang ini tulang apa namanya? Yang ini apa ini? Yang tajam. Nah. Terus yang ini? Rusuk palsu yang paling bawah. Satu lagi ini berarti? Sudah benar? Ada yang salah? Ada yang salah berarti. Coba lagi. Taju pedang ini kan? Terus rusuk palsu. Coba di yang ini, coba di atas. Gak bisa. Tadi masih loading. Lanjut level terakhir. Nah, ini kalau ini kalian harus ingat di mana tempatnya. Harus ingat ini mana tempatnya. Contoh. Nih, dikasih lihat itu. Dikasih lihat. Harus ingat mana posisinya. Tulang belikat yang mana nanti dibuka. Sudah hafal, nanti ditutup lagi. Nah, kan? Tulang belikat. Di mana tadi? Ini? Yakin?
Hilang nyawanya kalau salah? Ah. Ada yang ingat lagi? Nah, ini apa ini? Yang tulang dada. Ini? Yakin? Bukan tulang rusuk ini berarti. Benar nggak tulang rusuk ini? Coba lagi. Yang ini? Baru benar berarti tulang dada namanya yang ini. Lanjut. Nah ini tulang apa tadi namanya? Tulang gelang panggul. Di mana dia? Bawah tulang rusuk. Di sini. Ya. Bagus. Yang ini? Tulang punggung di mana tadi dia? Gambarnya? Salah. Hilang nyawanya itu. Ini tulang bukan, gelang panggul itu udah. Oh yang ini sekarang tulang apa namanya? Punggung. Di mana dia tulisan tulang punggung? Ini. Benar. Ini tulang apa namanya tadi? Pedang. Mana dia? Habis waktunya, kelamaan. Lagi sekali. Ini sama ini. Nih. Terus yang ini tulang dada. Ini tulang apa? Tulang apa namanya? Tulang? Bukan. Ini. Ketutup dia ini. Bukan. Udah tadi salah. Ini apa namanya? Tulang apa? Iya, di mana dia? Sini. Terus. Ini, punggung mana tadi? Nih. Bukan. Yang ini. Tulang apa namanya? Tulang rusuk. Ini. Ya, terakhir. Nah, sudah. Itulah latihan-latihan mengenai tulang. Baik. Sudah ya? Level 3 yang tadi kan? Level 1 kan yang siapa kaku. Level 2 yang pakai garis. Level 3 yang tadi itu mencocokkan gambar. Kira-kira mana yang lebih sulit tadi? Yang pertama, level 1. Oh, teka-teki silang itu. Oh iya. Nah, jadi sekarang udah paham kan apa itu yang mana namanya tulang, mana namanya sendi, mana namanya otot. Baik. Duduk lagi yang rapi. Enggak, diam di kelompoknya. Maksudnya hadap sini duduk. Ustaz mau tanyakan beberapa soal dulu. Nanti terakhir ada soal lagi kalian harus jawab ya. Sebelum itu kita coba ulangi sedikit lagi yang sudah kalian pelajari tadi. Paham? Nah, perhatikan. Rapip, perhatikan. Jadi apa yang sudah kita pelajari tadi itu seperti tulang, otot maupun rangka maupun sendi itu harus kita jaga kesehatannya supaya
aktivitas kita sehari-hari bisa lancar, bisa kita kerjakan dengan nyaman. Termasuk juga olahraga, jangan lupa ya. Dan juga makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya seperti apa makanan sehat dan bergizi? Ya, di MBG itu udah ada, kadang ada susunya, ada ikannya, ada sayuran hijaunya. Itu manfaatnya juga untuk menjaga kesehatan. Baik kesehatan tulang. Kalau tulang biasanya apa makanannya atau minumannya yang pas? Kalsium seperti Kalau untuk otot yang bagus, ya daging sayuran juga bagus, sayuran hijau. Jadi harus menjaga makanannya. Baik. Sekarang sudah selesai tadi dikerjakan? Sudah? Nah, silakan coba dikumpulkan. Dikumpulkan. Sini. Dikumpulkan. Enggak, yang dijawab tadi. Kerja kelompok. Yang kerja kelompoknya, bukan. Yang kerja kelompoknya. Ya. Kelompok 4 sudah? Nah, sini coba. Ayo, terakhir ini soal terakhir, nanti Ustadz kasih duduk. Sudah? Nah, belum tulis nama kelompoknya. Ya. Itu satu lagi. Kenapa? Nah, sudah. Sekarang balik ke tempatnya masing-masing karena Ustaz mau kasih soal masing-masing sekarang, bukan secara kelompok. Sudah ya? Sekarang duduk yang rapi, rapikan lagi mejanya, yang lurus. Sudah semua ya? Silakan tulis nama, kelas, dan nomor absen kalau hafal nomor absennya. Baru dipilih jawabannya. Pilihlah jawaban yang kalian anggap benar dengan cara bulatkan jawaban yang benar. Pilihan ganda semua, tidak ada isian. Tulis nama dan kelasnya dulu. Nama panjang. Dibulatkan, ya. Pilihan ganda semua itu. Ayo, silakan dijawab. Ini soal terakhir sebelum nanti kita tutup. Masih bisa ngerekam tuh Ustaz Gilang? Masih bisa direkam? Ini yang mati ini kayaknya, yang nggak ngerekam dari tadi. Oh, dia penuh memorinya. Ya, menyokong, menyangga, atau misalnya kayak rumah itu ada tiangnya. Kalau itu bisa itu saya bilang, dia default. Oh, ini berarti yang menyangga atau kayak rumah itu jadi tiangnya.
Ini nggak tahu dapat berapa menit tadi. Bisa nggak kerekam tadi kalau ini? Tapi itu ada kelihatan sesuai ya. Atau ambil gambarnya agak bawah juga Ustaz bilang supaya agak kelihatan yang di belakang. Cuma dapat 29 menit ini. Lumayan lah. Sudah berapa menit itu Ustaz gini? Oh, lumayan. Ini udah terakhir ini ya. Udah lewat 7 menit. Tidak apa-apa dikecilin supaya kelihatan. Materinya di Anda apa? Anda usah terlalu difokusin lah materi. Udah habis sama materi. Tinggal ya biarin. Sudah? Oh ini. Apa nomor 4? Apa soalnya? Gerakan menekuk siku dilakukan oleh otot menekuk siku. Begini berarti kan? Otot apa? Tidak ada emang di sana? Bicep, tricep itu yang ini nih, bicep, tricep. Yang ini, yang begini. Ini namanya bicep sama otot tricep. Ya, itu yang biasanya kalau kalian angkat tangannya itu yang kayak otot-otot besar itu. Bicep yang ini, nih kalau kalian begini tuh kembung dia, itu nih bicep. Bawahnya tricep namanya, yang bawahnya yang kempes. Nomor 7 itu kalau kontraksi itu kembung, kalau relaksasi itu kempes. Jadi kalau kalian angkat lengannya, bicep itu yang kembung dia. Bicep yang kembung. Tricep yang kempes bawah. Enggak, bukan. Sampai nomor 20 aja. Bicep yang kembung, tricep yang kempes. Yang kempes. Udah sampai nomor 20, udah jadi? Ya dijawab mana yang menurut. Bicep yang kembung itu nih, bicep, otot bicep yang kembung.
Otot jantung ya di jantung biasanya, yang bentuknya kayak dia nyambung, dia nyabang model ototnya. Ya, yang di mata itu namanya otot iris mata. Sedia apa yuk? Kan ada kayak Ustadz kasih tadi itu. Di kertas yang Ustadz kasih pertama itu ada sendi-sendi, jenis-jenis sendi. Ya. Bisa tuh. Bisa satu, bisa dua. Bisa. Ya. Ya, tunggu dulu. Cuma dapat 29 menit full memori. Sudah? Sumsum itu ya, kalau kalian tidak pernah beli bakso sumsum, ada yang disedot dalam tulangnya itu. Ya, ya sejenis itulah. Enak dia itu kalau disedot. Ya. Duduk caranya Agam. Sudah? Kalau sudah, bisa dikumpulkan. Silahkan kumpulkan. Namanya jangan lupa ditulis. Sini taruh. Ada lagi yang sudah, boleh dikumpulkan ke depan. Kalau kertas yang pertama tadi dibawa pulang ya, tidak usah dikumpulkan. Pakai belajar di rumah. Ini lain nanti. Sana. Enggak, belum kita tutup. Ditutup dulu, kayak masa belajar udah dibuka. Enggak ditutup. Duduk Idopi, Zamzam, duduk. Firas, duduk Firas.
Izin? Jemput. Ya tunggu sebentar aja kita tutup ya. Ayo cepat. Waktunya. Ayo kumpulin ke depan. Yang sudah langsung kumpulkan ke depan. Supaya kita bisa cepat tutup. Dan kalian bisa istirahat. Ayo kita. Situ. Bawa pulang kalau yang pertama tadi. Yang dikumpulin soal yang tadi itu aja. Kumpulkan terus duduk kembali, kita tutup ya. Jangan keluar. Ini bukan ini Danis. Situ. Ini bawa pulang kalau ini. Yang dikumpulin soal yang tadi itu aja, itu salah. Enggak kalau itu. Ayo, yang belum, silakan. Buka. Ayo duduk kembali dengan rapi supaya kita bisa tutup. Yang itu jangan dikumpulin kalau yang pertama tuh. Udah semua? Ayo. Rapikan bukunya kembali supaya kita bisa tutup. Ayo hadap depan. Masukkan bukunya dulu supaya enggak ure kelihatannya. Nah, bersila. Itu apa di belakang? Ya siapa? Taruh dah dalam mejanya kalau nggak ada yang. Songgoknya diperbaiki, pulpennya ditaruh. Taruh pulpennya, songgoknya diperbaiki. Yang ini nggak usah yang bawah. Yang soal itu aja. Oh, ini apa ini? Sama. Oh, di depan. Masukkan bukunya, masukkan supaya enggak kelihatan. Baik. Yang rapi dulu semuanya, baru kita tutup dan kita bisa istirahat. Sudah, perhatikan. Masih ada yang belum rapi, kita nggak akan tutup ini. Abiu makan dia. Depan. Songkoknya Davi. Sudah habis tuis, hadap depan. Duduk yang rapi, Haidar. Rapip, Firas, Apip. Songkoknya hadap depan juga. Wais, sudah dilepas kertasnya. Sudah. Sudah lepas pulpennya supaya kita bisa fokus sebelum kita tutup agar lebih barokah dan juga bisa bermanfaat apa yang kalian pelajari. Jadi fokus, perhatikan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian pembelajaran kita hari ini sudah di penghujung waktu ya. Alhamdulillah, perhatikan Faris, Abiu, perhatikan. Ya, perhatikan ya, supaya Ustadz nggak ulang-ulang lagi. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. 70 menit bahkan lebih, ini sudah sampai 80 bahkan sudah 90 menit mungkin. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar ya. Sehingga apa yang kita pelajari hari ini semoga menjadi ilmu yang barokah. Amin. Bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin.
bermanfaat di dunia maupun di akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagaimana? Apa saja yang telah dipelajari pada kegiatan kita hari ini? Apa tadi yang kita sudah pelajari? Tulang. Yaitu tentang tulang, sendi, dan otot. Ya. Tulang, sendi, dan otot inilah yang membantu kita bergerak dalam kegiatan kita setiap hari. Oleh karena itu, jagalah kesehatan kita, kesehatan tubuh kita, agar tulang kita sehat, otot kita juga sehat, sendi kita juga sehat. Dengan cara apa kita menjaganya? Dengan cara olahraga dan juga memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan sehat, sehingga tubuh kita tetap terjaga. Ingat, tubuh kita ini adalah amanah dari Allah. Ya, Habib. Oleh karena itu jagalah amanah yang sudah diberikan kepada kita ini, Habib. Jagalah amanah yang sudah diberikan Allah kepada kita. Bagaimana cara menjaga amanahnya? Yaitu dengan cara menjaga kesehatan. Coba bayangkan kalau salah satu anggota tubuh kita sakit, ibadah nyaman gak kita ibadah? Mau sholat, lutut sakit gara-gara jatuh ketika main bola, mau ruku nggak bisa, sujud apalagi kena lantai, begitu lagi, ya. Atau enggak mungkin bisulah, mau tahiyat nggak bisa, duduk harus sebelah. Makanya harus jagalah kesehatan kita sehingga ibadah kita nyaman, kegiatan kita sehari-hari juga nyaman. Ya Biu, ya duduk yang sopan Biu. Jadi bagaimana kegiatan kita hari ini, menyenangkan gak? Insya Allah menyenangkan. Baik. Jadi jangan pernah berhenti belajar, apapun pelajarannya itu, ya. Jangan anggap pelajaran itu tidak bermanfaat atau pelajaran yang sia-sia. Semua pelajaran itu pasti bermanfaat. Apapun pelajarannya, baik itu tentang tulang, tentang otot, sendi dan sebagainya. Kita harus belajar untuk menambah ilmu kita. Baik, kalau begitu kita akan tutup pelajaran kita hari ini seperti biasa, ya. Kita tutup pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini tentang tulang, tentang otot, tentang sendi bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Kemudian menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat juga, ilmu yang barokah, amin. Sehingga bisa kita gunakan untuk kehidupan kita di dunia maupun untuk keperluan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih barokahnya, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri satu-satu, salaman baru keluar dari Wais. Ya, terus Satria. Satu-satu. Nah, jangan lupa dibawa pulpen, buku dan alat tulis lain-lainnya. Duduk dah Faris, udah duduk duluan dah. Ayo Dapi.
Yang sudah dijemput boleh langsung pulang, yang belum tunggu di dalam, jangan keluar. Oh, di bawah meja. Ayo, Abid. Apip. Diam dulu, Apip. Kertasnya Apip itu bawa keluar. Itu di mejanya Apip itu. Meja Apip itu punya siapa, Apip? Rapip. Kertasnya katanya Apip itu. Udah di stop dah.